Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat, main hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik konsultasi surat. Pendengar yang budiman di seluruh tanah air, yang jelas saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Arini. Ustazah Latifah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat yang datang dari seorang akhwat di Batang, Jawa Tengah. Berikut ini suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya alat musik yang dipakai pada zaman sekarang? Dan apakah boleh menggunakan alat musik pada lagu-lagu Islami? Demikian tadi Ustazah surat dari seorang akhwat di Batang, Jawa Tengah. Semoga pendengar dan juga Ukhti di Jawa Tengah ini sudah siap mendengar pembahasan surat ini. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa untuk membahasnya. Ustazah, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, perkembangan alat musik sudah mengalami kemajuan, gitu ya. Misalnya ada grup musik bimbo ataupun debu yang menggunakan alat-alat musik yang notabene lagu-lagunya kan Islami. Nah, bagaimanakah pandangan Islam mengenai alat-alat musik tersebut? Baik Mbak Arini, pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya akhwat di Batang Jadi
Jadi mungkin kita sapa saja sebagai Mbak ya. Iya. Karena di Jawa Tengah. Yang kita bahas adalah tentang alat musiknya dulu. Ya tentu saat ini juga banyak grup-grup musik yang Islami yang juga menggunakan alat-alat musik. Mungkin kita juga penasaran sih boleh enggak pakai alat musik tersebut. Karena zaman Rasulullah tuh hanya ada rebana saja. Nah, memang alat musik mengalami perkembangan ya dari zaman ke zaman. Di masa Rasulullah itu ada rebana yang ini pernah ditabuh ketika Rasul sampai di Madinah ya dalam perjalanan hijrahnya dari kota Mekah ya. Nah, tapi sampai saat ini kemudian banyak berkembang alat-alat musik yang saat itu belum pernah ada ya. Seperti misalnya organ ya, itu yang pakai listrik, kemudian gitar, ada piano, pianika ya, trompet, drum ya dan sebagainya. Nah, bahkan kalau di Indonesia secara khas ada yang namanya gamelan ya, kemudian gong ya, sitar, kecapi ya dan lain-lain yang namanya alat musik daerah. Ada juga kayak apa tuh angklung ya yang dari calung kalau dari Sunda itu ya. Nah, bagaimana menghadapi perkembangan ini? Memang Islam harus memiliki jawaban ya bagaimana hukum penggunaan berbagai alat-alat musik ini. Nah, ada alat musik yang kebolehannya itu diterangkan secara jelas di dalam hadis seperti rebana ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang maknanya ya kurang lebih, umumkanlah pernikahan dan tabuhkanlah untuknya rebana atau girbal. Nah, ini kan rebana disebut, tentu ini merupakan alat musik yang jelas kebolehannya ya menurut hadis tadi itu Mbak Arini. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa rebana itu boleh gitu ya karena ada nas atau hadisnya gitu. Nah, bagaimana dengan alat-alat musik yang lain seperti tadi drum, terus kemudian piano, kecapi, gitar, calung, angklung dan lain sebagainya. Karena kan sesudah masa Rasulullah perkembangan alat musik tersebut baru ada gitu. Nah, seperti apa nih Ustazah? Ya Mbak Arini, memang setelah Islam itu memasuki wilayah-wilayah lain seperti daratan Eropa ya, kemudian daratan Asia, Afrika. Nah, maka kaum muslimin menemui bentuk-bentuk alat musik yang saat itu tidak ada di Jazirah Arab. Nah, bagaimana dengan ini ya? Nah, memang selain rebana, selain alat musik rebana, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan ya, dan ada pula yang membolehkan. Memang ada hadis yang menyebutkan ya tentang seruling ya, tentang gendang ya dan lain-lain. Nah, tapi menurut pendapat seorang ulama ahli hadis, yaitu beliau adalah Nashiruddin Al-Albani ya, hadis-hadis yang mengharamkan alat-alat musik tersebut seluruhnya dhaif atau lemah. Ya. Kemudian memang ada yang mengatakan hadis-hadis tersebut sahih, tapi kalau menurut Imam Ibnu Hazm, hadis yang mengharamkan alat musik itu sanadnya terputus, jadi akhirnya berkategori lemah juga. Nah, kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa jika belum ada perincian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya tentang sesuatu yang diperbincangkan di sini ya, yakni nyanyian dan memainkan alat musik, maka ia halal dan boleh secara mutlak ya. Nah, pembahasan tentang masalah ini mungkin sekarang ada dalam buku Seni dalam Pandangan Islam ya, karya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Nah, itu bisa dibaca ya. Nah, jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya, atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Jadi kayak drum, piano, gitar, angklung, calung, kecapi, ya itu mah boleh-boleh saja ya, mubah. Ini sesuai dengan kaidah fikih tentang benda, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilut tahrim. Jadi hukum asal suatu benda adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang
permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Jadi bisa saja nanti hukum memainkan alat musik menjadi haram dalam kondisi-kondisi tertentu, walaupun sebenarnya hukum asalnya mubah, gitu. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Oke pendengar, jika ingin lebih tahu mengenai bagaimana kondisi-kondisi memainkan musik itu menjadi haram, kita akan bahas setelah satu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sini kita berkumpul bersama, menyanyikan lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Di sini kita berkumpul bersama, menyanyikan lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Hiburkan hati yang masih gelisah, ubati hati yang terluka, ikat kembali persahabatan dengan iman dan kasih sayang. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Bersungguh kita dalam bekerja, seperti hidup untuk selamanya. Beramal soleh sebaiknya, seolah esok sudah tiada. Di sini kita berkumpul bersama, menyanyikan lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Hiburkan hati yang masih gelisah, ubati hati yang terluka, ikat kembali persahabatan dengan iman dan kasih sayang. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dari Konsultan Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami.
sekarang kita masih berada dalam rubrik konsultasi surat untuk membahas surat yang datang dari Ahwat di Batang, Jawa Tengah mengenai hukum menggunakan alat musik. Oke pendengar, langsung saja kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa, melanjutkan perbincangan mengenai hukum memainkan alat musik. Dan sekarang kita akan menanyakan bagaimana sih atau kondisi apa saja yang kemudian itu mengharamkan penggunaan alat musik tersebut. Nah Ustazah tadi disampaikan bahwa hukum memainkan alat musik itu akan menjadi haram dalam kondisi-kondisi tertentu, walaupun tadi kan disampaikan bahwa hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Nah yang menjadi pertanyaan, kondisi-kondisi apa saja yang menyebabkan penggunaan alat musik itu menjadi haram? Ya baik Mbak Arini dan juga pendengar yang budiman, ini memang harus sangat kita perhatikan ya, agar kita tidak jatuh kepada keharaman ketika melakukan satu aktivitas, walaupun awalnya aktivitas itu sebenarnya boleh-boleh saja. Nah kondisi yang bisa menyebabkan penggunaan alat musik menjadi haram ya adalah yang pertama, bila suatu alat musik diduga kuat akan mengantarkan kepada suatu keharaman ya, atau terlalaikannya pelaksanaan kewajiban, maka hukum memainkan alat musik saat itu menjadi haram ya, karena ada kaidah usul fikih yang menetapkan bahwa al-wasilatu ilal haram haramun ya, perantara menuju keharaman maka hukumnya menjadi haram. Ya misalnya memainkan alat musik di acara-acara yang di sana ada campur baur atau ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Misalnya memainkan alat musik di pesta-pesta dansa ya, di joget bersama ya, di acara dangdutan massal misalnya ya, maka hukumnya menjadi haram kita bermain musik di situ. Ya, misalnya juga kita main organ tunggal ya di pesta pernikahan, padahal di situ ada campur baur. Tentu beda halnya kalau di situ tidak campur baur, itu masih boleh-boleh saja ya. Nah, atau misalnya juga kita saking asiknya main gitar nih ya, sampai lupa sholat wajib ya. Nah, jelas main gitar seperti ini jadi haram hukumnya ya. Jadi ini hal yang mengantarkan kita pada keharaman, maka dia menjadi haram hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, jika alat musik itu digunakan untuk mengiringi lagu yang syairnya bertentangan dengan akidah dan syariat Islam ya, maka hukumnya haram. Jadi kita main musik tapi lagu yang kita mainkan itu mengajak kepada sesuatu yang haram ya. Misalnya yang bertentangan dengan akidah, seperti lagu-lagu yang mengajak kepada ateisme ya, contohnya lagu Imagine ya, Imagine for the people ya, Imagine no heaven, no hell ya, no religion. Nah, itu jelas mengajak kepada ateis. Jadi jelas kita tidak boleh memainkan musik dengan menyanyikan lagu itu gitu. Ya. Atau lagu yang mengajak pada penyembahan berhala, mengajak kepada syirik atau lagu tentang agama lain gitu ya. Kemudian juga bisa haram ketika memainkan musik itu mengajak kepada pergaulan bebas ya, mengajak kepada pemujaan terhadap seksualitas, erotis ya, seperti yang banyak ada pada syair lagu-lagu yang banyak beredar sekarang. Jadi menggambarkan kecantikan wanita, harum tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, itu kan jelas mengajak pada erotisme, dan ini juga jelas haram hukumnya. Kemudian lagu-lagu yang mengajak kepada kehidupan sekuler, kepada liberalisme, asobia dan lain-lain. Nah, ini juga terkategori haram. Nah, memang akhirnya kita harus pintar memilih lagu ya. Jadi kalau pilihan-pilihan lagu sekarang ini kan sebenarnya banyak ya, dan bagus-bagus ya, seperti lagu-lagu Islami. Kemudian ada nasyid menggambarkan keindahan alam ya, pengalaman hidup ya, kritik sosial dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar pada penguasa. Nah, kalau memainkan musik dalam rangka untuk seperti ini, insya Allah justru banyak membawa manfaat, bisa menggugah kesadaran gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, ada ya Mbak Arini alat musik tertentu yang itu khas dipakai dalam upacara keagamaan selain Islam. Nah, ini jelas haram hukumnya memainkannya. Seperti apa tuh Ustazah? Ya, ini
Jadi seperti misalnya ya ada alat musik namanya orgel gitu ya. Jadi sejenis alat musik yang biasanya ada di gereja-gereja besar, karena memang alat musik itu terdiri dari tabung-tabung yang besar yang nempel di dinding gereja, kemudian dia memainkan memang seperti piano, tapi dia dengan suara-suara yang sangat menggema. Nah, ini alat musik yang khas ada di gereja-gereja besar. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abi Dawud ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Nah, ini ya menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan alat musik tertentu tadi, maka kita menyerupai mereka. Dan memang Mbak Arini ada juga ya alat-alat musik yang dipakai dalam upacara-upacara keagamaan secara khas ya, dengan nama-nama yang khas mungkin beragam, dan itu juga kalau memang khas untuk upacara keagamaan tertentu tidak dipakai yang lain dan secara umum sudah menyertai ritualnya, maka itu haram kita gunakan. Nah, sekarang yang terakhir nih Ustazah, bagaimana sebaiknya kita menyikapi ya alat musik tersebut? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja ya Mbak Arini, karena untuk meredakan ketegangan ya, rileks ya, refreshing dalam kepenatan pekerjaan ya, atau rutinitas aktivitas ya. Nah, tapi dalam penggunaan alat musik itu kita harus memperhatikan aturan-aturan Islam ya, seperti dalam penjelasan tadi tidak dibarengi aktivitas atau menyebabkan maksiat, kemudian isinya harus syar'i, tidak mengajak kepada kesesatan dan kepada kemaksiatan. Kemudian juga jenis alat musik itu bukan alat musik khas yang dipakai dalam upacara keagamaan ya. Jadi seperti di masa kejayaan Islam, khususnya di masa khilafah Bani Abbasiyah ya, dalam perpustakaan besar itu juga dilengkapi dengan ruangan yang berisi alat-alat musik untuk refreshingnya para pelajar ya, setelah penat mendalami atau menelusuri literatur gitu. Nah, ini menunjukkan memang saat itu boleh kaum muslimin memanfaatkannya. Nah, kemudian alat musik itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat suasana penyampaian Islam menjadi nyaman ya. Ini juga salah satu cara yang sangat populer ya dalam dakwah Islam di Nusantara ya. Contohnya seperti gamelan, itu pernah dimanfaatkan oleh para sunan di Pulau Jawa untuk mengumpulkan massa. Ya, setelah itu mereka diajarkan Islam. Kemudian para sunan juga menciptakan tembang-tembang Islami dan juga nada-nada yang indah ya. Bagaimanapun juga kan kita melihat khasnya masyarakat Indonesia itu kan senang ya pada hal-hal yang bernuansa seni ya. Tapi bagaimana agar seni itu ada dalam rambu-rambu yang Islami. Nah, insya Allah kalau kita sudah tahu rambu-rambu Islaminya, maka kreativitas juga akan semakin berkembang gitu. Oke pendengar, semoga jelas ya apa yang telah tadi kita bahas, terutama untuk akhwat di Batang dan Jawa Tengah. Jadi hukum untuk memainkan alat musik yang tadi dipertanyakan gitu ya, untuk mengiring lagu-lagu Islami itu diperbolehkan. Oke, bagi pendengar yang ingin bertanya, memberikan saran, kritik ataupun masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau melalui SMS ke 0856 94924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh mengenai Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, Anda bisa klik di www.gaulislam.com. Saya, Arini Aulia, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Arini, alhamdulillah. Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lainnya, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Insya Allah esok hari Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termenung dalam hampa, temukan diri, tiada gelimang lumpur mendekat, tersiram hujan
mengikis pekan. Ya Allah, Kau sentuh aku, dan kini ku pun berharap mendambakan satu cinta darimu. Ya Allah, Kau beri aku kesempatan untuk sadari, membasuh diri dengan rahmat-Mu. Demi masa, sesungguhnya manusia merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Akankah ku raih cintamu dengan lumuran dosaku? Kankah ku lihat keagungan-Mu dengan mata yang bersimbah debu? Ya Allah, Kau sentuh aku, dan kini ku pun berharap mendambakan satu cinta darimu. Ya Allah, Kau beri aku kesempatan untuk sadari, membasuh diri dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Kau beri aku kesempatan untuk sadari, membasuh diri dengan rahmat-Mu. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.